Bab 167. Semua kaget kapan Rio tiba. Namun Franklin tersenyum dan berkata, "Engkau bangkitlah." Renata berkata, "Engkau sudah 3 hari di atas sana. Jika aku tidak meminta Tuhan untuk memerintahkan engkau turun, maka engkau akan berada di atas 3 hari lagi." Jenang tertawa lalu menjawab, Perintahnya di atas perintah Tuhan besar. Aku tidak berani menolak, namun apakah engkau tahu? Di atas sana aku merasa nyaman memandang kota Jiangling di malam hari." Renata tersenyum menjawab, "Tentu aku tahu karena aku pernah naik ke atas sana dan memandang kota di bawah. Mengingatkanku pada kampung kita." Jenang tersenyum lalu berkata, "Setelah ini selesai, maka engkau kembalilah sebentar bawa cucumu untuk tinggal beberapa tahun di sana. Setelah selesai, baru kita kirim ia kembali ke sini untuk menerima pelajaran dari Tuhan." Renata menjawab, "Suamiku, putra-putriku, cucuku, semua mati di sini, maka disinilah aku. Untuk cucu buyutku, ia sudah mengangkat Tuhan sebagai gurunya, maka disinilah ia tinggal dan mati untuk gurunya." Rio tertawa dan berkata, Cucu buyutmu itu memiliki kelainan. Apakah engkau mengetahuinya?" Renata dan yang lain terkejut, begitu juga Franklin. Jenang menambahkan, "Tadi aku tidak ingin mengatakannya. Rio sudah mengatakannya, maka aku mengulangnya. Penyakit itu tidak akan hilang karena sifat dan bisa disembuhkan di tempat kita. Jadi cucumu tinggal di sana bukan untuk belajar, namun menyembuhkan penyakitnya. Setelah ia sembuh, ia bisa kembali ke sini dan belajar pada Tuhan." Renata terdiam. Franklin menjawab, "Jika hanya itu solusinya, maka kalian bawalah ia, sedangkan nenek Renata harus tetap di sini." Randu maju membungkukkan tubuhnya dan bertanya pada Franklin, "Tuan, apakah Sebong bisa mereka sembuhkan?" Franklin menatap Randu dan berkata, "Engkau jemput putramu biar saudara Jenang dan Rio melihatnya." Randu tanpa mengucapkan jawaban bagai terbang sudah menghilang dari sana mengambil putranya. Renata bertanya, "Kelainan apa yang dimiliki oleh cucu buyutku?" Jenang tersenyum menjawab, "Sudahlah, tidak perlu engkau tahu, namun yakinlah ia akan sembuh di bawah pengawasanku." Renata paham Jenang tidak ingin membuka penyakitnya yang mungkin memalukan, jadi ia diam saja. Pada saat itu Randu sudah tiba dengan Sebong di punggungnya. Setelah menurunkan putranya, Randu berdiri diam. Franklin berkata, "Putranya memiliki." Jenang menghentikan kata-kata Franklin dengan melambaikan tangannya. Setelah ia diam sejenak, Jenang berkata, "Di sini ada Tuan Fu, maka ia bisa menyembuhkannya." Tufu bangkit dan berkata, "Berikan aku petunjuk, maka aku akan mengobatinya. Anak ini memiliki tulang rusuk yang menyusut, jadi engkau cari bahannya." Jenang menyebut nama bahan obatnya. "Engkau rebus bersama dengan orangnya, lalu perlahan engkau alirkan energi dingin ke tulang rusuk yang menyusut. Tidak butuh banyak waktu, 7 hari engkau akan melihat perubahannya. Sebulan, menurutku ia sudah sembuh total." Jenang menjelaskan pada Tufu. Tufu diam sejenak. Ia mengingat bahan obat dan cara penggunaannya, lalu tersenyum. Ia berkata, "Kenapa hal ini tidak terpikirkan olehku? Terima kasih atas petunjuknya. Setelah Nyonya melahirkan, aku akan memulai pengobatannya." Randu yang mendengar ini membukakan tubuhnya dan berkata, "Aku mewakili putraku mengucapkan terima kasih." Jenang tersenyum. Ia menjawab Randu, "Tidak perlu sungkan." Lalu ia berkata pada Tufu, "Aku menyalin sebuah kitab untuk engkau pelajari, dan setelahnya engkau ajarkan pada putra-putri Tuan." Jenang mengeluarkan buku dari bajunya dan menyerahkan pada Tufu. Setelah menerimanya, Tufu membuka halaman per halaman, lalu ia membungkuk dan berkata, "Tuan, terima kasih, kitab ini adalah rahasia pengobatan yang tidak ada duanya. Engkau percayalah, semua milikku akan menjadi milik putra dan putri Tuan muda." Jenang mengangguk tersenyum, lalu Rio berkata, "Kakak, mari kita turun ke tempatku. Banyak barang bagus yang bisa engkau lihat." Jenang tertawa lalu menjawab, semua milik Laksamana Cheng Ho dan aku sudah melihatnya."
Cheho yang duduk lalu bangkit dan bertanya, "Benda apakah yang Tuhan maksud milik leluhurku?" Jenang tertawa lalu menjawab, engkau Cheho, semua barang peninggalan leluhurmu berada di sana." Cheho mendekat dan bertanya, "Bolehkah aku melihatnya?" Jenang tersenyum lalu balik bertanya, "Apakah hanya melihatnya saja?" Cheho mengangguk lalu Jenang menekan titik di dekat mata Cheho dan berkata, "Sekarang engkau arahkan pandanganmu ke bawah dan lihatlah." Cheho mengikuti dan memandang ke arah yang ditunjuk. Ia terkejut lalu tersenyum. Jenang bertanya, "Apakah engkau sudah melihatnya?" Cheho mengangguk lalu Jenang kembali menekan titik-titik di dekat matanya. Seketika Cheho menjadi biasa kembali. Allahu Akbar, bagaimana ini bisa terjadi? Semua benda berada di sana, kata Cheho memandang Jenang. Friendly berkata, "Tadinya aku ingin menyampaikan padamu tentang ini, karena 10 tahun lagi hanya kendi yang bisa keluar. Maka aku tidak bisa mengatakan benda-benda lain yang berada di sana." Jackson bertanya, "Kenapa hanya kendi yang bisa keluar 10 tahun lagi? Kenapa tidak semuanya? Bukankah Cheho memiliki hak untuk itu?" Franklin menjawab, "Kakek, selain Cheho, ada keturunan Laksamana di utara. 10 tahun lagi mereka akan datang ke sini menuntut haknya. Pada waktu itu kendi akan dikeluarkan. Maka siapa di antara dua keluarga ini yang berjodoh, maka mereka yang bisa mempelajarinya. Sedangkan benda lain akan keluar sesuai waktunya, karena sifat manusia adalah serakah. Jika kendi keluar, mereka mempelajarinya, belum masak sudah berpindah belajar hal lain. Laksamana mengatur semuanya, maka generasi ini hanya bisa mempelajari apa yang terdapat dalam kendi. Generasi selanjutnya akan mempelajari benda yang lain setelah selesai mempelajari hal yang terdapat dalam kendi itu. Hingga beberapa ratus tahun kemudian Laksamana terlahir kembali." Mendengar penjelasan cucunya, Jackson tersenyum lalu berkata, "Bijaksana, tidak memberikan pelajaran lain sebelum berhasil menguasai satu pelajaran." Jenang berkata, "Penjelasan Tuan Muda juga untukmu Cheho. Rio akan pulang bersamaku. 13 tetua akan menggantikannya, menjaga benda-benda itu. Entah sampai kapan mereka bisa bertahan, namun akan ada orang yang menjaganya, karena ilmu itu berasal dari kami. Jadi kewajiban kami menjaganya agar jatuh ke tangan yang tepat." Cheho mengangguk lalu menjawab, "Aku mengerti." Jenang tersenyum lalu berkata, "Karena sudah selesai, aku akan mengikuti Rio ke bawah." Lalu ia mengalihkan pandangannya pada Renata dan berkata, "Apakah engkau tidak ingin tahu kabar keluargamu di kampung?" Renata tersenyum lalu melangkahkan kakinya mengikuti Jenang dan Rio yang sudah melompat ke jurang. Setelah ketiga orang itu hilang, Randu berkata, "Tuan, apakah aku boleh menyiapkan bahan untuk putraku?" Friendly tersenyum menjawab, "Bahan-bahan itu tidak semua terdapat di Jiangling. Kenapa engkau tidak meminta bantuan adik-adikmu untuk membawanya dari tempat tinggal mereka?" Randu tersenyum menjawab, "Akan aku laksanakan. Aku pamit membawa putraku turun. Ia masih di kelas tadi." Setelah Randu pergi, Zhongli berkata, "Ia belum siap memimpin, tidak efisien dan mudah panik. Engkau harus melatihnya lagi." Friendly tersenyum lalu menjawab, "Engkau benar, ayah. Aku harus melatihnya lagi, dan ini jadikan pelajaran untukmu, Richard. Memimpin itu bagai pisau bermata dua, seperti pilot. Tahu pesawat akan jatuh, ia harus mengambil keputusan menaikkan tuas atau menurunkannya." Tania yang sedang bermain berkata, "Pilot itu harus menurunkan tuas agar pesawat turun." Semua menatap Tania yang masih bermain dengan bonekanya. Anita bertanya, "Kenapa harus turun? Bukankah pesawat akan lebih cepat turun dan jatuh?" Tania tertawa mengangkat wajahnya lalu menjawab, Nenek, jika pesawat mau jatuh, kenapa harus dinaikkan makin tinggi? Maka ia jatuh dari tempat yang lebih tinggi. Tingkat keselamatan hanya 25%, sedangkan jika diturunkan, maka jika jatuh bukan dari tempat tinggi, maka keselamatan menjadi 50%. Anita terdiam sejenak lalu bertanya, "Jika diturunkan, maka pesawat akan menungkik dan turun dengan cepat, tentu tidak akan selamat." Kembali Tania tertawa dan menjawab, "Apakah ada pesawat penumpang yang terbangnya rendah? Tentu di ketinggian tertentu, maka menurunkan tuas adalah pilihan terbaik, karena pesawat turun ke tempat yang lebih rendah. Pilot dapat melihat jika ada tempat untuk mendarat darurat atau setidaknya jatuh tidak di tempat pemukiman penduduk yang menambah korban." Terdengar tawa Renata, lalu kata-kata terdengar,
Baru sekarang aku menyaksikannya. Pantas Mulan menyerah mengajarinya. Anita tidak menyerah lalu bertanya lagi. Jika pesawat dinaikkan, maka pilot memiliki kesempatan memperbaiki kerusakan di pesawatnya. Pesawat tidak seperti baju yang kita pakai. Kita dapat melihat langsung di mana ada rusaknya. Jika pesawat butuh sehari atau lebih untuk mencari kerusakannya. Lalu dia menatap ayahnya dan bertanya, apa namanya tukang perbaiki pesawat? Mekanik, jawab Frankly. Tania tersenyum berkata, itu mekanik butuh itu. Dan tidak ada kesempatan untuk itu, hanya satu kesempatan, menyelamatkan penumpang atau setidaknya tidak menimbulkan korban lain selain penumpang. Anita lalu berdiri lalu mengambil cucunya masuk ke dalam gendongan sembari berkata, engkau pintar, sebagai hadiahnya engkau dapat bertemu ibumu. Tania tersenyum mencubit pipi neneknya. Setelah kedua orang itu masuk, Mulani berkata, kalian lihat apakah itu anak berusia 6 tahun? Jackson menjawab, ia luar biasa di usianya, memiliki analisis tajam itu. Rianti berdiri dan berkata, aku mengaku kalah padanya hari ini, namun besok aku akan merebut kemenangan darinya. Feng Long tertawa dan berkata, engkau sudah dewasa masih seperti anak-anak. Tania itu usia 6 tahun, tentu kalah bersaing denganmu, sepatutnya engkau mengalah padanya. Rianti menggeleng kepalanya lalu berkata, tidak bisa Bibi. Dari dulu aku dan dia selalu saling mengalahkan. Dan hari ini kembali aku kalah. Friendly tertawa lalu berkata, Bibi tua, ia tidak pernah menang bermain ular tangga melawan putriku. Maka dendam itu selalu ia bawa untuk mengalahkannya. Di bidang lain, namun kita lihat siapa nanti yang kalah. Semua tertawa mendengar kata-kata Friendly. Rianti yang tidak mau kalah berkata, engkau pun akan kalah melawannya. Entah bagaimana ia bisa mengatur dadu suka hatinya. Feng Long menjawab, ia menghitung putaran dadu saat mengocoknya, itu sulit. Jika ia bisa, itu luar biasa. Friendly kembali berkata, bukan hanya ular tangga, monopoli dan permainan apapun, engkau kalah. Rianti menghentakkan kakinya lalu menjawab, itu aku mengalah padanya. George yang juga berada di sana berkata, mengalah atau kalah itu sama saja kalah. Rianti berlari masuk setelah melihat semua orang mengejeknya. George berkata, dari kecil ia tidak mau kalah, maka ia cocok bersama istrimu karena istrimu selalu mengalah padanya. Waktu berlalu dengan cepat. Keesok harinya Richard sudah menyiapkan tenda besar yang akan dibangun di situ. Sedangkan para gadis sibuk mengerjakan apa saja untuk membantu mempersiapkan. Rumah itu menyambut tetua keluarga Lee dan besok tetua Jang. Friendly dan putrinya sedang berada di kamar bersama Cecilia yang tertidur. Friendly mengelus kepala istrinya. Tania mengurut tangan ibunya. Ayah, kenapa ibu tidur lama sekali? Tanyanya. Friendly menjawab, Tuan Fu memberikan ramuan agar ibu bisa tidur nyenyak, tidak merasakan sakitnya. Tak lama kemudian, Roslyn masuk dan berkata, tetua sudah dalam perjalanan ke puncak. Engkau lebih baik bersiap-siap, Cecilia, biarkan aku yang menjaganya. Franny tersenyum dan berkata, terima kasih ibu. Setelah mengatakan itu, Franny keluar menuju taman belakang di mana ayahnya dan lain-lain sedang duduk menunggu tetua. Jackson berkata dengan suara pelan, apakah kalian yang di bawah tidak naik untuk sekedar menyambut tetua Lee? Jenang menjawab, kami sudah berada di atas melihat pemandangan indah ini. Jackson mengangkat wajahnya ke atas pohon di mana suara berasal terlihat 3 orang duduk sambil bercerita. Richardnya datang menghadap dan berkata, Tuan, tetua sudah di kaki bukit. Sebentar lagi mereka akan tiba di sini. Para gadis yang mendengar laporan Richard keluar karena mereka ingin tahu bagaimana bentuk tetua keluarga Lee yang jarang muncul di tempat umum. Johnny berdiri diikuti yang lain lalu mereka berjalan ke pintu gerbang di mana terlihat 2 minibus masuk ke area parkir. Dari dalam minibus itu keluar satu persatu lelaki tua dengan jubah putih. Di dagu mereka janggut putih melambai-lambai tertiup angin. Semua terlihat memiliki wibawa yang tinggi, namun wajah mereka penuh kelembutan dan kebijaksanaan. Saat mereka melihat John Lee, mereka membungkuk memberi hormat dan berkata, Tuan besar, terima hormat kami. John Lee menjawab, kalian silakan bangkit.
Lalu mereka melihat Jackson di sana. Hal yang sama mereka lakukan pada Jackson. Lalu ke semua orang yang menyambut mereka membungkuk dan mengucapkan terima kasih atas sambutannya. John Lee berkata, "Mari kita masuk dan bicara di dalam." Namun 12 orang itu tidak beranjak. Mereka masih menunggu. Frank Lee maju dan berkata, "Selamat datang di tempatku." 12 orang berlutut dan bersujud. "Tuan muda, terima hormat kami." Frank Lee mengangkat satu di antaranya dan berkata, "Kalian semua bangkitlah. Aku tidak pantas menerima penghormatan itu." Para tetua bangkit dan kepala dari tetua berkata, "Engkau, selain tuan muda dan pewaris tata, juga pelindung negeri ini, maka engkau berhak menerima penghormatan kami." Frank Lee tersenyum dan berkata, "Di hadapan kalian, aku tetap tuan muda, bukan pelindung negeri." Tetua tadi tersenyum dan berkata, "Engkau memang pantas mewarisi keluarga, namun satu hal yang memaksa kami harus bersujud padamu karena engkau adalah titisan Rejang." Frank terdiam lalu berkata, "Sudahlah, mari kita masuk dan berbicara di dalam." Namun tetua tidak beranjak, dan tetua yang menjadi kepala berkata, "Engkau saudara dari jauh. Apakah tidak mau turun dan ikut berbincang bersama kami?" Jenang tertawa lalu menjawab, "Ha, tetua Lee, engkau cepatlah masuk, nanti kami menyusul karena sebentar lagi air akan turun dari langit menyirami puncak ini." Kata-kata Jenang mengingatkan orang-orang yang kemarin merasakan getaran keras. Tetua tersenyum menjawab, "Baik, aku masuk. Tahan sebentar airnya. Aku berjalan sedikit lama." Setelah tetua berada di pintu, Jenang, Rio, dan Renata sudah berada di pintu, juga sambil berkata, "Mari masuk. Aku tidak bisa menahan airnya lebih lama lagi." Benar, ketika semua orang sudah di dalam, maka hujan deras turun. Namun anehnya hanya di rumah itu saja air itu turun. Tetua Lee yang masih berdiri berkata, "Ini tanda kedua. Besok pagi mereka akan tiba dan sebelum matahari naik, Rejang akan terlahir kembali." Para gadis Jenderal Yun yang masih berada di sana mendengar kata-kata Tetua Lee itu walau sering mendengar dari pembicaraan di rumah itu, namun mereka terkejut karena Tetua Lee dapat mengetahuinya. Jenang menjawab, "Tidak sampai pagi, mereka mempercepat langkah dan akan tiba di sini hari nanti. Dan betul esok sebelum matahari naik, maka Rejang akan terlahir kembali." John Lee mempersilahkan semua duduk. Rejang berdiri lalu berkata, "Engkau terlihat sehat. Mungkin ini terakhir kali kita dapat berjumpa. Maka terimalah hormatku dengan anggur ini." Tetua Lee berdiri dan menjawab, "Ini berkat tuamu. Terimalah anggur ini sebagai ucapan terima kasihku." Gelas anggur sama-sama terbang menuju tangan masing-masing. Tania yang melihat ini tertawa lalu berkata, "Seperti badut pesulap." Semua dia mendengar kata-kata Tania karena takut kata-kata itu menyinggung tetua dan Jenang. Namun Jenang dan tetua tertawa dan tetua berkata, "Inilah leluhur wanita keluarga Lee yang menitis padanya." Jenang tertawa lalu berkata, "Ha, tidak ada yang bisa mengajarinya karena ia sudah tahu semua. Ia adalah adik wanita Rejang Sabiejang." Lalu Jenang maju diikut Rio, Renata, dan ke-12 tua mereka lalu berlutut dan bersujud pada Tania. Tania yang masih tertawa di dalam pangkuan ayahnya perlahan melayang dalam posisi bersila dan berkata, "Kalian berdirilah, aku berada di jiwa dan raga ini untuk menemani kakakku. Walau di kehidupan ini kami terbalik, namun ia bagiku tetap kakak. Sekarang kalian siapkan tunas daun pisang. Setelah besok ia terakhir bungkus dengan daun pisang, baru buka titik pertamanya. Ambil daun pisang yang sudah mengering, lalu bungkus ia, baru buka titik keduanya. Terima kasih pada semua yang telah menyiapkan obat untuknya." Tetua dan Jenang menjawab, "Kami akan menyiapkannya." Lalu Tania tertawa, terbang kembali ke pangkuan ayahnya dan berkata, "Ha, ayah, tadi aku terbang." Bisikan di kuping Tania mengatakan apa yang tadi Tania katakan. Bisikan ini berkata lagi bahwa energinya sudah memasuki Tania, maka Tania akan menjadi kuat. Frank tersenyum menjawab, "Apakah kau sudah berterima kasih pada leluhurmu itu?" Tania menggeleng dan berkata, "Setelah energinya pindah ke Tania, ia pergi untuk selamanya."
Preli meraba tubuh putrinya dengan wajah penuh keterkejutan. Preli memandang tetua dan Jenang untuk minta penjelasan. Jenang berkata, semestinya nanti usia 12 tahun ia menerima energi itu, namun ia memberikannya sekarang pasti ada maksud tertentu. Tetua Ali berkata, ini berkaitan dengan kelahiran adiknya. Namun, apa kita belum bisa menembaknya? Rianti berkata, energi itu yang dimilikinya oleh Tania belum bisa ia gunakan sendiri. Aku pikir energi itu masuk untuk membantu adiknya dengan caranya sendiri. Sintasan menambahkan, kita harus mencobanya. Kita akan duduk kan Tania di dekat kakak ipar dan setelah melahirkan, maka ia harus duduk di samping adiknya dan kita lihat apa yang akan terjadi. Jenong tersenyum dan berkata, analisa yang bagus dan patut dicoba karena belum bisa menggunakannya, maka energi itu akan bergerak sendiri di waktunya. Iya, ini mungkin caranya. Preli tersenyum berkata, sekarang kau menang melawan Tania. Grace membantah, tidak bisa, putrimu adalah objek tentu. Ia tidak dapat mengeluarkan pendapatnya. Tania yang sedang dibincangkan malah asik dengan mainannya. Rianti tersenyum menatap Grace dan berkata, Kak Grace yang cantik, kakak ipar yang mengakuinya, jadi apapun alasannya aku menang. Tetua yang berada di sana melihat perdebatan itu tersenyum. Seorang di antaranya bertanya, apakah selalu seperti ini di rumah ini? Anita lalu menjawab, itu belum ada apa-apanya, nanti saat makan. Maka tetua akan melihat bagaimana tingkah gadis-gadis ini. Tetua tadi tertawa, pantas engkau betah berada di sini. Kebahagiaan seperti ini tidak akan engkau dapati di ibu kota. Reti bertanya, tetua kenapa begitu? Dan bagaimana yang semestinya? Anita lalu kembali menjawab, di hadapan tetua kalian tidak bisa berdebat seperti tadi. Karena tata krama akan ditetapkan, namun di sini tuannya adalah kakakmu, maka terserahlah. Tetua yang tadi bertanya berkata, kebahagiaan kebersamaan seperti ini sangat indah, bebas berbicara, berebut makanan, dan lain-lain. Itu sebuah anugerah. Jika harus memilih, maka kondisi saat ini yang aku suka daripada hal formal. Namun memandang semuanya tanpa berani mengungkapkan bisa menimbulkan penyakit hati. Johnny membantah dan berkata, namun nanti mereka tidak memiliki tata krama. Tetua Ali tersenyum menjawab, Tuan besar, tata krama itu dipelajari dan aku yakin mereka tahu akan itu, di mana harus bersikap dengan tata krama.